Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya, yaitu Regina dan Liana Pretiwi. Pada pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian kepemimpinan, kedua peran pemimpin dalam organisasi, ketiga teori kepemimpinan, keempat tipe-tipe kepemimpinan, kelima fungsi kepemimpinan, keenam sifat kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku mengikuti untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, peran yang bersifat interpersonal. Peran yang bersifat interpersonal antara lain yang dimaksud untuk menumbuh suburkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Peran ini sering menampakkan dirinya dalam tiga bentuk utama, yaitu pertama, peran yang bersifat simbolis, kedua, peran selaku pemimpin, ketiga, peran sebagai penghubung, terutama dalam arti eksternal, yaitu peran selaku wakil organisasi dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang mempunyai kemitraan atau hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, peran informasional, yaitu bahwa dalam kedudukan selaku unsur pemimpin dalam organisasi manajemen menjadi pemantau arus informasi dalam organisasi di samping peran selaku penerimaan dan pembagian informasi yang disebut terakhir ini termaksud peran selaku juru bicara organisasi. Ketiga, peran selaku pengambilan keputusan. Pada tingkat yang berbeda-beda, pada manajer dalam suatu organisasi berperan selaku pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategis, fungsional, dan teknis operasional. Peran tersebut timbul karena manajemen memiliki wewenang untuk bertindak selaku A. Wirausaha, B. Peredam ketidaktenangan, C. Penentuan alokasi sarana prasarana sumber daya manusia dan dana, serta selaku perunding. Teori kepemimpinan. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain: yang satu, teori kepemimpinan sifat Wright-Thorpe. Dalam pengembangan teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian perilaku seseorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal. A. Konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. B. Inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. 3. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh pemimpin. Keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Kelima, teori kelompok. Agar tujuan kelompok organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Materi selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. 1. Tipe otoriter atau autoritaria. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, pemimpin adalah menggerakkan dan memaksakan kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Kelebihannya,
Yang A, keputusan dapat diambil secara cepat. Yang B, mudah dilakukan pengawasan. Kelemahannya, yang A, pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Yang B, setiap perbedaan di antara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Yang C, inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi sehingga tidak diberikan kesempatan. Yang kedua, tipe laissez-faire atau biarkan mereka sendiri. Pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, sebagian besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Kelebihannya, yang pertama, keputusan berdasarkan keputusan anggota. Yang kedua, tidak ada dominasi dari pemimpin. Kekurangannya, yang pertama, pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Yang kedua, pembagian tugas dan kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Dengan demikian, mudah sekali kekacauan dan bentrokan. Yang ketiga, tingkat keberhasilan anggota dan kelompok semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Tiga, tipe demokrasi. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Kelebihannya, A, dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran dari kelompoknya. Yang B, ia mempunyai kepercayaan pula pada anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Kekurangannya, yang A, proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak. Yang B, sulitnya pencapaian kesepakatan. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otoraktis. Kelima, tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar. Dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya dari si pemimpin. Fungsi kepemimpinan. Menurut Adair tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemakrasaan. Yang ketiga, pengendalian. Yang keempat, pendukung. Yang kelima, penginformasian. Yang keenam, pengevaluasian. Sifat kepemimpinan. Berdasarkan penelitian Stockdale bahwa kepemimpinan ditandai dengan bermacam-macam sifat yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, capacity, meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. Yang kedua, achievement, meliputi gelar kesarjanaan pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. Yang ketiga, responsibility, meliputi mandiri, berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan berkeinginan untuk maju. Yang keempat, participation, meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan humoris. Yang kelima, bukan sosial ekonomi dan ketenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.